Bayangkan dua orang yang berjalan di jalan kehidupan yang sangat berbeda. Yang satu memiliki segalanya. Rumah besar, rekening yang terus bertambah, dan kehidupan yang dari luar terlihat sempurna. Namun setiap malam, ketika lampu kota mulai redup, pikirannya tetap tidak bisa tenang. Sementara itu, ada orang lain yang hidup dengan jauh lebih sederhana. Tidak ada kemewahan besar, tidak ada angka fantastis di rekening banknya. Namun ada sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uang, sebuah ketenangan yang terasa seperti rumah di dalam dirinya sendiri. Jika kamu melihat dua kehidupan ini dari kejauhan, mungkin kamu akan bertanya sebuah pertanyaan yang sangat tua. Pertanyaan yang telah menemani manusia sejak ribuan tahun lalu. Mana yang sebenarnya lebih kaya? Apakah kekayaan berarti memiliki lebih banyak dari dunia? Atau berarti memiliki kedamaian yang tidak bisa diambil oleh dunia? Di sepanjang sejarah, manusia sering terjebak di antara dua bayangan ini, mengejar kelimpahan yang terlihat di luar, atau menemukan ketenangan yang tumbuh di dalam. Namun yang jarang dibicarakan adalah bahwa dilema ini seringkali bukan hanya tentang uang. Ia tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Tentang apa yang sebenarnya sedang kita cari dalam hidup. Banyak orang mengejar kekayaan dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti mereka akan merasa cukup. Bahwa suatu angka tertentu akan membawa ketenangan yang selama ini mereka cari. Tetapi ada sesuatu yang aneh dalam perjalanan ini. Semakin banyak seseorang memiliki, seringkali semakin sulit baginya untuk merasa selesai. Seolah-olah ada ruang kosong di dalam diri manusia yang tidak pernah benar-benar bisa dipenuhi oleh hal-hal yang datang dari luar. Dan disinilah pertanyaan yang lebih jujur mulai muncul, apakah yang sebenarnya kita kejar selama ini adalah kekayaan? Atau rasa cukup yang belum pernah benar-benar kita temukan? Dalam video ini, kita akan membuka sebuah paradoks kuno yang telah lama menjadi bahan perenungan para filsuf dan guru spiritual. Mengapa sebagian orang yang memiliki segalanya tetap gelisah? Sementara sebagian yang hidup sederhana justru menemukan kedamaian yang tidak tergoyahkan. Pertanyaan tentang kekayaan dan kedamaian bukanlah sesuatu yang baru muncul di zaman modern. Jauh sebelum gedung-gedung tinggi dan rekening digital menjadi simbol keberhasilan, para filsuf kuno sudah memikirkan hal yang sama. Di Yunani kuno, filsuf seperti Socrates sering berjalan di pasar yang penuh barang mewah, bukan untuk membeli, tetapi untuk mengamati. Ia pernah berkata dengan tenang, betapa banyak hal di dunia ini yang ternyata tidak aku butuhkan. Bagi Socrates, kekayaan bukanlah tentang seberapa banyak yang dimiliki seseorang, tetapi tentang seberapa sedikit yang sebenarnya ia butuhkan untuk hidup dengan baik. Dalam tradisi Stoik, filsuf seperti Seneca bahkan hidup di tengah kekayaan besar. Namun ia terus mengingatkan murid-muridnya tentang satu hal, kekayaan tidak pernah menjamin ketenangan batin. Seneca menulis bahwa seseorang bisa memiliki istana besar, tetapi tetap tidur dengan pikiran yang penuh kecemasan. Ia juga bisa hidup sederhana, namun memiliki hati yang jauh lebih tenang daripada para penguasa. Di timur, gagasan serupa muncul dalam ajaran Taoisme. Lao Tzu berbicara tentang konsep cukup. Ia mengatakan bahwa orang yang tahu kapan cukup sebenarnya adalah orang yang paling kaya. Bagi Lao Tzu, ketenangan tidak datang dari menambah apa yang kita miliki tanpa henti. Ia muncul ketika seseorang berhenti berperang dengan kehidupan. Dalam tradisi Sufisme, para guru sering mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang berada di tangan manusia, melainkan apa yang tidak menguasai hatinya. Seorang sufi pernah berkata, jika uang berada di tanganmu, itu adalah alat. Jika uang berada di hatimu, itu adalah beban. Namun di sepanjang perjalanan sejarah, banyak ajaran ini perlahan berubah makna. Sebagian orang mulai melihat kekayaan dan spiritualitas sebagai dua hal yang saling bertentangan. Akibatnya muncul dua ekstrim.
Ada yang mengejar kekayaan tanpa henti dan kehilangan kedamaian. Dan ada pula yang menolak kelimpahan karena takut kehilangan spiritualitas. Padahal para bijak kuno sebenarnya tidak mengajarkan salah satu dari dua ekstrim itu. Mereka sedang menunjuk pada sesuatu yang jauh lebih halus, sebuah keseimbangan yang hanya bisa ditemukan oleh seseorang yang benar-benar memahami apa yang sedang ia kejar dalam hidupnya. Sekarang kita mulai melihat paradoks yang lebih dalam. Banyak orang percaya bahwa kegelisahan dalam hidup mereka disebabkan oleh kekurangan. Mereka berpikir, jika aku memiliki lebih banyak, maka hidupku akan menjadi tenang. Keyakinan ini terlihat sangat masuk akal. Karena ketika seseorang menghadapi kesulitan finansial, pikirannya secara alami menghubungkan uang dengan rasa aman. Namun ada satu hal yang sering tidak disadari. Uang memang bisa menghilangkan beberapa jenis masalah, tetapi ia tidak selalu menghilangkan kegelisahan. Bayangkan seseorang yang akhirnya mencapai semua yang ia impikan. Karirnya berhasil, rumahnya megah, dan hidupnya dipenuhi kemewahan yang dulu hanya ia bayangkan. Untuk beberapa waktu, perasaan puas memang muncul. Ada rasa kemenangan, rasa bangga, bahkan rasa lega karena perjuangan panjang akhirnya membuahkan hasil. Tetapi perlahan-lahan sesuatu yang aneh mulai terjadi. Rasa puas itu mulai memudar. Pikiran manusia memiliki kecenderungan yang sangat unik. Ia cepat beradaptasi dengan apapun yang sebelumnya terasa luar biasa. Rumah yang dulu terasa seperti mimpi, lama-kelamaan menjadi hal biasa. Penghasilan yang dulu terasa besar, tiba-tiba terasa seperti standar minimum. Dan ketika standar itu berubah, kegelisahan yang lama sering kembali dengan bentuk yang berbeda. Kali ini bukan lagi tentang bagaimana mendapatkan lebih banyak, tetapi tentang bagaimana mempertahankan apa yang sudah dimiliki. Ironisnya, semakin besar sesuatu yang dimiliki seseorang, semakin besar pula ketakutan untuk kehilangannya. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang yang terlihat sangat sukses dari luar justru membawa kegelisahan yang tidak pernah benar-benar mereka ceritakan kepada siapapun. Jika kekayaan tidak selalu membawa kedamaian, maka muncul pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa sebagian orang yang memiliki jauh lebih sedikit justru terlihat lebih tenang? Jawabannya sering tidak berada pada jumlah yang mereka miliki, tetapi pada hubungan batin mereka dengan apa yang mereka miliki. Ada perbedaan besar antara hidup dalam kekurangan dan hidup dengan rasa cukup. Dari luar, keduanya bisa terlihat sama. Namun dari dalam, keduanya adalah dunia yang sangat berbeda. Orang yang hidup dalam kekurangan sering merasa dunia selalu kurang memberi. Ada perasaan bahwa kehidupan selalu berada satu langkah di depan, sementara dirinya selalu tertinggal. Sebaliknya, orang yang memiliki rasa cukup memandang hidup dengan cara yang berbeda. Mereka mungkin tidak memiliki semua yang mereka inginkan, tetapi mereka tidak merasa hidup sedang melawan mereka. Rasa cukup bukan berarti berhenti berkembang atau berhenti memiliki ambisi. Ia berarti berhenti menjadikan pencapaian sebagai satu-satunya sumber nilai diri. Banyak orang tanpa sadar menggantungkan harga dirinya pada apa yang mereka miliki. Ketika harta bertambah, mereka merasa lebih berharga. Ketika kehilangan sesuatu, mereka merasa diri mereka ikut berkurang. Tetapi orang yang menemukan rasa cukup memahami sesuatu yang sangat halus. Nilai dirinya tidak pernah benar-benar ditentukan oleh apa yang berada di luar dirinya. Ketika pemahaman ini muncul, hubungan seseorang dengan uang, kesuksesan, dan pencapaian mulai berubah. Ia masih bisa bekerja keras, masih bisa mengejar tujuan besar, tetapi bukan lagi dari rasa kekurangan yang memaksa dirinya terus berlari. Ia bergerak dari tempat yang lebih tenang. Tempat di mana hidup bukan lagi perlombaan untuk membuktikan nilai diri. Dan di titik inilah paradoks itu mulai terungkap. Seringkali kedamaian tidak datang setelah seseorang mendapatkan segalanya,
Tetapi ketika seseorang akhirnya memahami bahwa dirinya sudah cukup bahkan sebelum mendapatkan semuanya. Setelah memahami paradoks ini, pertanyaan yang paling penting bukan lagi apakah kita harus memilih antara kaya atau damai. Pertanyaan yang lebih bijak adalah, bagaimana seseorang bisa mengejar kelimpahan tanpa kehilangan ketenangan batin? Langkah pertama dimulai dari kesadaran sederhana. Perhatikan alasan di balik ambisi yang kamu miliki. Tanyakan dengan jujur kepada dirimu sendiri, mengapa aku benar-benar menginginkan ini? Apakah kamu mengejar sesuatu karena itu benar-benar bermakna bagimu? Atau karena kamu berharap pencapaian itu akan membuatmu merasa lebih berharga? Banyak orang tidak menyadari bahwa sebagian besar kegelisahan dalam hidup muncul ketika kita menggunakan pencapaian untuk menutupi perasaan tidak cukup di dalam diri. Latihan berikutnya adalah belajar memisahkan dua hal yang sering tercampur, nilai dirimu dan hasil yang kamu capai. Kamu bisa saja gagal dalam sebuah usaha, kehilangan sebuah peluang, atau bahkan mengalami masa sulit secara finansial. Tetapi itu tidak pernah benar-benar mengurangi nilai dirimu sebagai manusia. Ketika seseorang mulai memahami hal ini, hubungan dengan ambisi berubah. Ambisi tidak lagi terasa seperti tekanan yang harus dipenuhi, tetapi seperti arah yang bisa dipilih dengan kesadaran. Latihan sederhana lainnya adalah melatih rasa cukup setiap hari. Bukan dengan menolak keinginan untuk berkembang, tetapi dengan menyadari apa yang sudah ada saat ini. Banyak orang menjalani hidup seperti seseorang yang terus melihat ke depan tanpa pernah benar-benar melihat apa yang sudah mereka miliki. Padahal seringkali kedamaian muncul ketika seseorang berhenti sejenak dan melihat bahwa sebagian dari hal yang dulu ia impikan sebenarnya sudah ada dalam hidupnya. Ketika seseorang mampu berjalan dengan dua kesadaran ini, ambisi untuk berkembang dan rasa cukup terhadap apa yang ada, ia sering menemukan sesuatu yang jarang dimiliki banyak orang, kebebasan batin. Kita telah sampai di ujung perenungan ini. Dan mungkin sekarang pertanyaannya terasa jauh lebih jelas daripada di awal. Ketika kamu berjalan di jalan kehidupan, apa yang sebenarnya sedang kamu kejar? Apakah kamu mengejar kekayaan dengan harapan suatu hari nanti hidupmu akan terasa cukup? Ataukah kamu sebenarnya sedang mencari kedamaian yang selama ini kamu bayangkan akan datang bersama kekayaan itu? Sepanjang sejarah, manusia sering percaya bahwa jawaban dari kegelisahan hidup berada di luar dirinya. Di dalam rumah yang lebih besar, penghasilan yang lebih tinggi, atau pencapaian yang lebih besar. Namun para filsuf dan guru spiritual dari berbagai zaman terus mengingatkan sesuatu yang sangat sederhana. Kedamaian bukanlah hadiah yang datang setelah kita memiliki segalanya. Ia sering muncul ketika seseorang berhenti menjadikan dunia sebagai ukuran dari nilai dirinya sendiri. Ironisnya, ketika seseorang menemukan rasa cukup di dalam dirinya, hubungannya dengan dunia justru menjadi lebih sehat. Ia masih bisa bekerja, masih bisa berkembang, bahkan masih bisa menjadi sangat kaya. Tetapi kekayaan itu tidak lagi menjadi penentu dari siapa dirinya. Ia menjadi alat, bukan tujuan. Dan mungkin di titik inilah keseimbangan sejati mulai muncul. Ketika seseorang tidak lagi harus memilih antara kelimpahan dan kedamaian. Karena pada akhirnya, kehidupan yang benar-benar utuh bukanlah tentang kaya tapi gelisah, atau cukup tapi menyerah pada keadaan. Kehidupan yang utuh adalah ketika seseorang mampu berkembang di dunia tanpa kehilangan ketenangan di dalam dirinya. Jadi sebelum video ini berakhir, cobalah tanyakan satu pertanyaan yang sangat jujur kepada dirimu sendiri. Apakah selama ini kamu benar-benar mengejar kekayaan? Atau kamu sedang mencari rasa cukup yang belum pernah kamu temukan? Jika perenungan ini membuka sesuatu di dalam dirimu, tuliskan di kolom komentar, "Aku memilih hidup dengan kesadaran." Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Saya Guru Arta. Salam sadar, salam damai.